Allah susah tiada artinya, asalku sampai kelak di surga. Susah tiada artinya, asalku sampai kelak di surga. Mari kita berdoa. Saya minta saudara pegang membuka dengan doa. Tuhan sementara kanuna petanda keluar ayam, haleluya. Ayat Mazmur berapa? Kuasa salam dan doa kemari, hula salam, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman, urapi kami dengannya, hingga semua yang kau rancangkan jadi dengan sempurna dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Engkau yang punya langit dan bumi, sucikan kami dengan darah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, berkati kami bergada-gada, setiakan hati kami. Tuhan, terima kasih. Beri kami kerendahan hati. Terima kasih Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan
dari kitab Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang ke-5. Yesaya 66 ayat yang ke-5. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Yesaya 66 ayat yang ke-5. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Orang ngomong tentang Tuhan itu boleh aja, apa aja boleh. Hitam bilang putih juga boleh. Tapi orang tuh lupa bahwa di dalam dunia kayak apapun yang terjadi, masih ada Tuhan. Saudara, dan Tuhan itu masih memerintah. Kayaknya kayak gak ada apa-apa, tapi ada. Nah, begitu kita mulai mendengarkan suaranya, kita dengar suaranya itu apa. Ngajarin, dan ternyata kejadian-kejadian ini, masa yang terjadi apa itu tidak begitu saja terjadi. Itu semua itu termasuk reaksi terhadap rencananya Tuhan. Memang betul kalau kita rendah hati, kita ngerti rencananya Tuhan apa. Saudara-saudara, saya tahu ini keadaan gawat itu apa. Dari ajarannya. Saya baru diajarin Tuhan untuk mengenal Dia bulat. Saudara kenal Tuhan nggak bulat? Bulat itu apa? Saya bilang apa Tuhan? Bulat itu berarti kalau saudara dikatakan berdiri, saudara langsung berdiri sonder lihat kanan kiri. Bulat itu berarti nurut gitu. Nah kalau keadaan tidak gawat, dia nggak ngajar gitu. Saya tahu ini gawat itu. Sebab apa? Dia ajarkan saya itu keadaan-keadaan dibiarkan gawat, bahkan sampai hopeless, tapi kita tetap suruh nurut dia. Ada anak angkat saya. Anaknya karena digampar sama bapaknya, dia minggat. Anak perempuan loh, umur 15 tahun minggat. Nah orang semua pada minggat, cari pakai apa? Skogar mau dipakai, aduh segala macam tuh mau dipakai. Saya, kenapa sih? Anak itu minggat? Enggak, saya bilang. Kalau kamu lihat semua ini, dunia keliling kita itu adalah punyanya Tuhan, taman Tuhan, dia tidak minggat. Dia cuma ada di tempat lain, di taman ini. Yang tahu persis dia di mana siapa? Emangnya mesti pakai penyelidik, pakai apa, pakai detektif, pakai macam-macam? Enggak usah. Diam saja. Diam itu bukan masa bodoh. Diam itu bilang Tuhan, biarkan kau yang temenin dia main di tamanmu. Benar saja, begitu dia nurut saya diam, ada telepon. Mami, saya sayang. Saya kok kangen mami. Coba bayangin. Siapa yang bisa kembalikan gitu? Nggak ada. Nah, itu sih ya lah gitu. Saya ngajarkan yang aneh. Ada lagi yang lebih aneh lagi. Saya itu satu hari itu dibiarkan Tuhan ngerasakan putus asa dan takut putus asa.
Saya sampai hampir nggak kuat. Udah gitu jam 4 sore ada yang telepon saya. Laki telepon, nangis. Boksu, dia ternyata itu orang yang sudah 2 tahun nggak datang ke persekutuan, nggak mau karena keluarganya juga semua nggak mau. Di persekutuan kita ini nggak ada rumahnya, saudara. Atas dia, kenapa urapi saya dong? Kenapa? Saya HIV. Tahu? Saya nggak tanya apa-apa. Pasti beres. Loh, saya langsung bilang pasti sembuh. Udah datanglah. Tapi dia nggak datang, nggak bisa datang. Cuman dia tanya saya, loh Boksu kok bisa bilang pasti sembuh dari mana? Saya bilang kamu ditungguin Tuhan sehari, masa nggak pasti sembuh? Peduli amat HIV kayak nggak HIV. Sembuh. Dan benar loh dia sembuh loh. Saudara, orang-orang pakai segala macam cara gini. Saya cuman pakai bilang, saya ketawain. Dikira barangkali saya nggak ngerti HIV itu apa barangkali. Saya bisa bilang gitu karena Tuhan sudah nungguin sehari. Nah kalau dia seharian nunggu, ya pasti sembuh dong. Apaan lagi? Dan gitu loh, saya diajar Tuhan untuk percaya bulat. Dia taruh saya di tempat-tempat yang hopeless. Hopelessnya bukannya 1, 3 gitu. 3 jalan hopeless semua. Kalau sudah, dia suruh saya jalan. Dan ternyata jalan itu adalah jalan keluar untuk ketiga-tiganya. Saudara, itu jalannya. Dan dia kalau ngajarin saya itu bukan cuma ngajarin teori aja. Praktek. Saya sekarang ngalami dalam 3 hal. Hopeless, terlambat, gak ada jalannya. Udah. Dia suruh saya cuma jalan. Nah, apakah saya berani bilang amin? Gak ada jalan semua. Ya amin, nunggu. Atau saya percaya dia gak bulat. Ya percaya, tapi nanti kalau gini, nanti kan gitu, nanti gitu. Artinya percayanya gak bulat kan? Percayanya lonjong kayak atau persegi atau apa? Berani gak? Nah, saya tahu kalau Tuhan tuh ngajarin kita gini, ini adalah zaman genting. Sudah bayangin, Musa itu suruh jalan. Tuhan bilang sederhana, maju, tunjukkan tuh tongkat. Di belakangnya Farao ngejar-ngejar. Apa saudara berani bulat? Apa Musa berani bulat? Tunjukkan tongkatnya. Karena genting. Dan Musa berbuat itu. Dan karena Musa berbuat itu, semua jalan. Saudara, saya tahu kalau saya lihat zaman sekarang ini, saya udah bilang saudara memang akan datang perang. Sebab saya itu lihat gambarannya zaman ini tuh kuda kakinya 1, kakinya mau maju. Gak tahu dari mana. Jangan tanya saya perang dari mana. Tapi siapkan diri saudara dulu untuk percaya kepada Tuhan bulat. Jangan datang kepada Tuhan kalau kelihatannya ada harapan, ada jalannya. Jangan datang kepada Tuhan kalau mustahil.
kalau nggak ada jalan. Yang di depan saya sekarang itu tidak ada jalan. Saudara, kalau dihitung-hitung saya tidak bisa jalan. Tetapi Tuhan bilang, jalan. Loh saudara, saya tahu. Sekarang ini saya jalani sepertinya mustahil. Yang saya butuhkan nggak ada. Saya butuh teman. Tapi tidak ada teman. Tapi Tuhan bilang, jalan. Saudara, bulatkah kita? Atau kita timbang-timbang dulu? Ya, tapi gini, tapi gitu, tapi gitu. Nggak ada. Sekarang saatnya. Yang nimbang cuman Tuhan. Yang merintahkan juga cuman Tuhan. Saudara biasa nurut Tuhan gitu. Gak peduli loh. Keadaan-keadaan yang mustahil, yang hopeless, itu disuruh Tuhan ambil. Jangan saudara terus bilang, gimana ya? Saya harus gini, harus... Enggak, jalan. Nanti pada saat saudara jalan, pada saat itu, Tuhan adakan. Saudara, itu tandanya bahwa ini saat genting. Kalau saat nggak genting nggak gitu. Saudara lihat. Orang yang lumpuh itu, dia harus punya percaya bulat. Sudah nggak mikir lagi. Dia nggak bisa ngangkat, nggak apa. Tuhan bilang, angkat tempat tidurmu pulang. Dia angkat tempat tidurnya pulang. Saudara biasa nggak dengan Tuhan gini? Ya saya kan saudara lihat-lihat gelagat dulu ya, apa gini atau gitu. Nanti kalau gitu, kalau gini, tidak ada ya. Perundingan itu tidak ada. Dalam keadaan gawat itu tidak ada. Dan sekarang keadaan gawat. Kalau saudara Tuhan bilang, lakukan ini, saudara tidak lakukan. Karena ini zamannya lagi gini atau gitu. Saudara, coba pikirkan aja. Tuhan itu lakukan apa dengan saudara? Dia suruh apa pada saudara? Seringkali itu perkara-perkara yang nggak masuk akal. Tapi saudara akan lihat bahwa justru ketaatan bulat inilah yang membuat saudara tertolong. Yang membuat saudara selamat. Dan itu zaman sekarang ini. Banyak perkara yang saudara harus ambil keputusan cepat. Yang mustahil. Saudara tahu. Kalau saya mesti hidup. Tuhan bilang, jalan. Apa yang saya butuhkan? Saya nggak bisa tanya. Dan saya nggak punya, misalnya saya itu perlu tatakan kertas untuk bisa jalan. Tidak ada kertas. Jalan. Pada saat saya jalan, baru disediakan tatakannya. Semua perkara. Kalau kita nggak jalan gitu, kita nggak bisa jalan. Keadaan ini makin lama makin gawat. Saya nggak lihat kan, nggak ada apa-apa memang, tenang-tenang aja. Itu yang kita lihat di TV itu tidak di stasiun satu TV aja, soalnya bisa-bisa. Ini sana lihat yang ini di Aceh, sana lihat yang ini di Timur Timur, sana lihat yang ono di kita nggak bisa lihat semuanya. Dan memang sengaja. Saudara, hanya kalau kita nurut Tuhan saja, kita nggak keliru. Kita nggak keliru. Kalau kita tidak nurut Tuhan,
Kalau kita nurutnya Tuhan cuma sepihak aja, kita keliru. Saudara, sebab apa? Sebab jalan Tuhan itu di tengah-tengah semua itu. Ini keadaan gawat ini, jalannya Tuhan itu di tengah-tengah itu, dan saudara dan saya akan dibawa selamat kalau mau nurut bulat. Kalau enggak, saudara kena. Kalau enggak, saudara kebobolan ini, kebobolan itu. Ya, saudara, saya marah sama anak angkat saya. Dia kejar semua berkatnya Tuhan begini, gini. Rumahnya itu lupa dijaga. Pembantunya itu dari desa, bodoh. Dan dia juga rumahnya nggak aman, bodoh. Orang punya duit kayak beli kompor yang bagus kayak enggak. Ini kompor minyak tanah, ini kompor LPG. LPG-nya baru ganti gas. Ternyata itu karetnya nggak ada. Baru dicas, blar. Kan ada minyak tanahnya. Kalau minyak tanah itu nggak nyala, nggak apa-apa. Pembantunya kakinya 2, bakar. Nah, dia tanya-tanya, kok bisa gitu? Kamu yang salah. Siapa apa? Dia cuma ngejar-ngejar berkat aja, berkat. Lantas itu luka terbakar gitu tuh, dia mesti pakai iman. Ya, belum pernah diajarin pakai iman. Sekarang nuntutnya ke rumah sakit, ya mesti dikasihkan rumah sakit. Dia merasa berkhianat kepada Tuhan. Apanya? Nah, kenapa? Nurutnya itu enggak bulat. Ya, saudara-saudara nurut bulat enggak? Jangan-jangan nanti di belakang sana ada yang saudara enggak nurut. Nurut saudara itu persegi barangkali. Nurut bulat. Saudara, itu yang mendatangkan selamat. Nah, iblis akan coba kalau bisa jatuhkan saudara di salah satu dari ini. Kalau saudara nggak biasakan diri saudara untuk nurut bulat, kalau saudara masih pakai pikiran saudara dulu, kita biasanya nurut pakai pikiran. Ya nanti orang bilang apa, nanti apa, gini. Berani nggak nurut bulat? Bangun. Nggak pakai lihat, wah, tapi nggak, orang lain nggak ada yang bangun. Ya saudara, kalau kita nggak biasakan diri nurut bulat, nah, itu sebabnya. Kalau kita nurut sambil misalnya muter-muter ini penyanyian apa, nggak mungkin bisa nurut bulat. Nurutnya mesti kebagi. Semua yang didengar harus dipegang. Tidak boleh ada satupun yang dilepaskan. Kalau keadaan gawat itu. Saudara, bisa kita. Di dalam Amsal 20 ayat 21. Amsal 20 ayat 21. Firman Tuhan berbunyi begini. Amsal 20 ayat 21. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Sebab itu Tuhan gak sembarangan. Kalau dia mengajar kita, dia ajar kita dengan saksama. Gak berbet, enggak. Sebut kursus tidak. Tetapi bahwa kita dari yang kecil, dari yang tidak ada apa-apanya harus mulai pegang. Kalau saudara nggak biasa nurut juga susah.
Mau sebut kursus gak bisa. Kebiasaan nurut itu harus menjadi kebiasaan. Tidak saben kali harus marahin dulu. Harus kebiasaan nurut. Dan itu sebetulnya gampang. Kalau saudara biasa nurut Tuhan, saudara tidak akan teralih perhatian saudara. Saudara, karena ini perkara ya, perkara yang serius. Ini zaman serius. Bukan zaman main-main. Saya tadi pagi mau diajak main-main. Opa bikin persekutuan ulang tahun saya. Saya bilang tidak ada. Tidak ada ulang tahun. Saya baru ngerti hari ini. Ulang tahun itu untuk kesenangan kita, untuk apa kita, perhatian kita. Paling berbahaya adalah kalau di saat-saat ini kita minta perhatian untuk diri kita. Teralih kita. Lantas kita percaya kepada Tuhan seperti dulu-dulu, main-main aja gitu. Tidak. Ini saat-saat ini loh, justru saat-saat ini. Yang kita nggak tahu. Perang dari mana, perang oleh siapa, datangnya gimana, kita nggak tahu. Kalau kita lengah, kita bisa kehilangan nyawa. Orang barangkali mikir, Boksu bikin serius. Memang serius. Saat ini serius. Saudara-saudara, kalau kita tidak nurut Tuhan, serius, kita bisa celaka. Nanti saudara lihat. Kalau saya peringatkan berulang-ulang kali, saudara anggap itu nggak apa-apa. Nanti kan saudara kaget. Jangan sampai nanti saudara berkata, benar juga yang dikatakan Boksu. Biarlah saudara siap. Ada kesiapan-kesiapan yang Tuhan siapkan kita. Ada jalan yang Tuhan siapkan kita. Apakah kita sudah pegang itu? Apakah kita jalan sekarang dengan Tuhan? Ngadepi segala perkara dengan Tuhan. Perkara-perkara yang hopeless kita hadapi. Sederhana, cuma dengan Tuhan aja. Gak susah. Di dalam Mazmur 147 ayat 9 sampai 11. Mazmur 147 ayat 9 sampai 11 kita gagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan senang itu. Di dunia orang gede-gede kan berdikari, mandiri dan macam-macam. Tapi yang Tuhan suka ialah orang yang lengket bergantung kepada Dia. Langkah demi langkah. Saudara jangan pikir kalau saudara langkah demi langkah bergantung pada Tuhan, saudara akan dipuji dan disukai di dunia ini. Enggak. Saudara akan dikatakan macam-macam. Ini anak angkat saya ini, waktu saya bilang, udah diam. Anaknya hilang. Dia dimakain apa itu? Dia ngajarin gitu. Saya punya logik. Bumi ini kan punyanya Tuhan. Kalau ada yang hilang di bumi ini, hilang itu menurut siapa? Kalau menurut Tuhan kan nggak hilang. Menurut Tuhan kan Tuhan tahu persis ada di mana. Mau dikembalikan gimana juga Tuhan tahu persis. Dia sudah mau pakai postrat, pakai macam-macam. Saya bilang gila, jangan. Bayangin. Mau diumumkan juga bayangin. Enggak.
Dimanapun anak ini pergi, Tuhan cukup. Buat Tuhan tuh cukup cuma bilang, pulang lu. Pulang. Dan kalau dia pulang tidak rusak. Saudara tahu hebatnya Tuhan. Saudara ini kenal Tuhan yang punya semesta alam ini, atau saudara kenal Tuhan yang kadang-kadang suka lupa, kadang-kadang suka ini. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah membuat kesalahan. Tidak pernah. Kayaknya kadang-kadang kayak, terlambat. Tapi tidak salah. Saudara tahu, kalau saudara percaya Tuhan yang maha kuasa ini, Tuhan yang hebat ini, saudara hidupnya juga tenang. Nggak akan ribut-ribut. Kenapa? Dia tidak pernah membuat kesalahan, walaupun menurut orang-orang salah. Walaupun menurut orang-orang terlambat. Saudara, dia ajar saya jalan di jalan-jalan yang terlambat, yang menurut hitungan cara manusia terlambat. Dan dia cuma jalan. Mau nurut? Bulat? Bisa nggak? Saudara, kalau sudah terlambat, sudah rusak, sudah apa, saudara bisa nurut. Kalau Tuhan bilang nurut, saudara bisa nggak nurut? Nggak terlambat nggak ini? Saudara, kayaknya itu memang gitu ya. Yesus jalan dikasih tahu, udah mati. Dia datang, udah hari keempat, udah dikubur. Terlambat nggak? Dia tidak pernah terlambat, itu hebatnya. Saudara seringkali ngalami banyak perkara terlambat. Tidak. Nah, tinggal kita percaya nggak? Kalau saudara percaya maha kuasanya Tuhan, saudara akan lihat benar loh. Tidak ada yang terlambat. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Saudara, soalnya apa? Saudara itu percaya nggak percaya itu dimensinya cuma dimensi saudara. Nah, saudara kan nggak tahu dimensinya Tuhan itu berada di mana. Dia seringkali nyuruh kita terlambat. Enggak. Tidak pernah dalam segala hal dia terlambat. Tuhan bilang, jangan jual dolar itu. Aduh Tuhan, sudah saya jual. Ternyata enggak. Percaya enggak? Kalau Tuhan bilang jangan jual, enggak terlambat. Nah, ini loh hebatnya Tuhan. Dalam semua urusan saya nyebutkan dolar karena itu yang gampang dilihat dan dimengerti. Tidak terlambat. Dia punya jalan. Saudara, apakah saudara percaya? Yang hebatnya itu tuh, dia punya jalan itu loh. Dia punya jalannya. Saudara, kalau polisi mesti ngerubah itikat. Ya polisi kalau mau berubah itikat itu kan mestinya kalau di perapatan yang banyak yang salah berdiri di mukanya sopan kan. Jadi dikasih tahu ini nggak boleh masuk. Kok nggak malah nunggu di belakang pohon. Yang masuk yang ditangkepin. Jadi nggak bisa dia preventif, maunya tuh itu lumayan dapat titipan untuk bayarin ke pengadilan polisi gitu kan. Loh, sederhana kan kalau polisi itu benar-benar dia itu bersikap baik kepada kita. Ya, ini ada stopan yang larangan di sebelah sini baru saudara pasti salah. Kan mestinya di stop sebelum ini nggak boleh nih lihat ini gitu kan. Kok nggak ditunggu sebelah sana? Kalau sudah masuk baru tilang. Ya, saudara tahu. Nah ini kita
Kalau dengan Tuhan, tidak ada terlambat. Situasinya itu seringkali yang ditaruh di muka kita itu situasi yang sudah lama, udah rusak, udah nggak bisa, udah hopeless. Tapi dia bilang, baik, baik. Itulah. Terus saudara bayangin, kita ini dijaga Tuhan kayak apa ketatnya. Kalau kita takut, kita khawatir macam-macam itu kenapa? Dengerin dia. Nanti saudara akan lihat jalan yang luar biasa yang diberikan. Amin. Kya salom talam entayar ho malam di mendaro emare kalasur halo samater haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.